yang merupakan putra dari Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta. Raden Masahid lahir di Tuban sekitar tahun 1430 Masehi atau berkisar tahun 1455 Masehi. Karena umurnya yang begitu panjang, maka Kanjeng Sunan Kalijaga hidup dalam 4 zaman. Yang pertama pada zaman Kerajaan Majapahit di era sebelum tahun 1478 Masehi. Yang kedua pada zaman Kesultanan Demak di era tahun 1481 Masehi sampai dengan 1546 Masehi. Yang ketiga di masa Kesultanan Pajang di era tahun 1546 sampai dengan 1564 Masehi. Dan yang keempat di masa pemerintahan Mataram di era tahun 1580-an. Kanjeng Sunan Kalijaga juga dikenal dengan sejumlah nama lain, yaitu Syekh Melaya, Branda Lokajaya, Wong Agung Penak, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Kidalang Sidabrangti. Kanjeng Sunan Kalijaga merupakan tokoh sakti mandraguna yang memiliki berbagai macam ilmu kesaktian dan karomah yang sangat luar biasa. Karena kegemarannya tirakat dan mempelajari berbagai ilmu kesaktian sejak kecil, membuat sang wali Allah ini menjadi tokoh wali songo yang dikenal memiliki kesaktian tingkat tinggi. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Raden Masahid atau Kanjeng Sunan Kalijaga. Karomah yang pertama, merubah gula aren menjadi emas batangan. Dikisahkan ada seorang tokoh penyebar agama Islam yang terkenal di daerah Bagelan bernama Ki Cokrojoyo atau Sunan Geseng. Ia sangat terkenal sampai ke daerah Bantul, Yogyakarta, dan Kecamatan Grebag, Magelang. Sebelum Ki Cokrojoyo atau Sunan Geseng masuk agama Islam, ia berprofesi sebagai penderes aren atau penyadap aren. Ki Cokrojoyo adalah seorang penyadap aren yang hidup sangat miskin. Karena begitu miskinnya, ia dijuluki Ki Patung Melarat. Pada suatu hari saat Sunan Kalijaga sedang berdakwah mensiarkan agama Islam, masuk hutan dan keluar hutan, naik gunung dan turun gunung, maka bertemulah Sunan Kalijaga dengan Cokrojoyo yang pada saat itu sedang menderes aren atau menyadap aren. Pada saat akan memanjat pohon kelapa, Ki Cokrojoyo melantunkan mantra tembangan kejawen, kontang kantung wong deres buntute bumbung, kue gelem opo ora. Artinya adalah kontang kantung orang deres atau menyadap aren, ekornya bumbung, kamu mau atau tidak. Ki Cokrojoyo dengan sangat merdu melantunkan mantra tembangan kejawen tersebut, membuat Sunan Kalijaga merasa takjub. Kemudian beliau melihat dan mendengarkan tembangan kejawen tersebut dengan seksama. Setelah selesai menyadap aren, kemudian Ki Cokrojoyo turun dari pohon kelapa tersebut. Maka Sunan Kalijaga segera menghampirinya sambil bertanya, "Kisanak, mengapa waktu akan memanjat pohon kelapa mengucapkan kalimat seperti itu?" Kemudian Ki Cokrojoyo menjawab, "Yang saya ucapkan ini bukanlah kalimat sembarangan. Itu adalah mantranya para tukang deres seperti saya ini. Jika ingin hasilnya banyak, maka harus membaca mantra itu." Sunan Kalijaga bertanya lagi, "Maaf Kisanak, kalau boleh tahu berapakah hasil dari penjualan gula aren tersebut?" Ki Cokrojoyo kemudian menjawab, "Hasil gulanya hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan seorang fakir. Caramu itu kurang tepat Kisanak," kata Sunan Kalijaga. Mendengar ucapan Sunan Kalijaga, maka Ki Cokrojoyo merasa tersinggung dan berkata, "Kisanak rupanya belum tahu siapa saya. Saya ini Kiai Cokrojoyo. Semua orang di Bagelan ini sudah tahu siapa saya. Saya menjadi tukang deres aren ini sejak kecil, dan pekerjaan ini adalah warisan dari nenek moyangku. Sejak nenek moyang dulu, mantra-mantra tukang deres ya seperti itu. Lantas Kisanak ini siapa? Tiba-tiba mau mengguruiku." Kemudian Sunan Kalijaga berkata, "Maafkan saya Kiai Cokrojoyo, bukan bermaksud lebih pintar atau mengguruimu. Aku hanya mengatakan bahwa aku mempunyai mantra yang sangat bagus yang bisa membuat hasil petani menyadap aren akan lebih banyak lagi." Kemudian Ki Cokrojoyo bertanya, "Maksud Kisanak, apakah mantra itu bisa menghasilkan legen yang lebih banyak lagi?" Kemudian Sunan Kalijaga menjawab, "Bukannya menghasilkan legen yang lebih banyak, melainkan walaupun hasilnya sedikit tetapi dapat menghidupi seluruh keluarga sampai setahun," jawab Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu Ki Cokrojoyo berkata, "Omong kosong, mana mungkin hasil legen sedikit bisa cukup untuk menghidupi seluruh keluarga selama setahun. Kisanak ini membuang-buang waktuku saja. Sebaiknya segera pergi dari sini, jangan mempersulit orang yang sedang usaha." Sunan Kalijaga kembali menjelaskan,
Kalau aku boleh membuktikannya, mungkin Kisanak akan mempercayai ucapanku. Silahkan Kisanak buktikan. Jika memang benar terbukti, maka aku akan mengikutinya, jawab Ki Cokrojoyo. Bolehkah aku ikut memasak legen itu? Tanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Silahkan, jawab Ki Cokrojoyo. Lalu Ki Cokrojoyo mengajak Sunan Kalijaga pulang ke rumahnya dan memasak legen hasil sadapan aren tersebut. Mereka berdua mulai memasak legen, lalu dicetak dengan tempurung kelapa untuk dijadikan gula merah. Sang Waliullah Sunan Kalijaga mencetak 1 rangkep, lalu diserahkan kepada Ki Cokrojoyo sambil berkata, "Sekarang aku akan pergi melanjutkan perjalanan, maka simpanlah gula 1 rangkep ini. Jangan dulu dibuka sampai aku sudah pergi keluar dari desa ini. Maka silahkan Kiai Cokrojoyo buka gulanya." Kemudian Sunan Kalijaga berpamitan untuk pergi dan melanjutkan perjalanannya lagi. Beberapa saat kemudian, setelah dirasa tamunya sudah pergi jauh dari desa tersebut, kemudian Ki Cokrojoyo dengan rasa penasaran membuka cetakan gula aren yang dibuat oleh Sunan Kalijaga itu. Dan betapa terkejutnya dia setelah tahu di dalam isi cetakan tempurung kelapa tersebut bukanlah gula merah melainkan emas batangan. Sambil terus terpana, Ki Cokrojoyo berkata kepada istrinya, "Mbokne, jebul wong kang melu ewang-ewang awakne dhewe gawe gula dudu wong sabaene. Lah iki gaweane dheweke dadi emas." Artinya adalah, "Bu, ternyata orang yang ikut membantu saya membuat gula tadi itu bukanlah orang sembarangan. Lihatlah ini, gula buatannya berubah menjadi emas." Ada beberapa versi tentang kisah karomah Sunan Kalijaga ini. Versi cerita yang lain, Sunan Kalijaga tidak ikut membantu Ki Cokrojoyo membuat gula, melainkan menyuruh Ki Cokrojoyo merubah syair tembangannya dengan membaca zikir pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber yang lain mengatakan bahwa bacaan yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga kepada Ki Cokrojoyo itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sedangkan sumber yang lain menceritakan bahwa bacaan yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga kepada Ki Cokrojoyo itu adalah bacaan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sumber lain juga yang mengatakan bahwa bacaan yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga kepada Ki Cokrojoyo itu adalah kalimat syahadat dan basmalah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kejadian itu, Ki Cokrojoyo menyusul Sunan Kalijaga dan ia masuk Islam serta menjadi murid Sunan Kalijaga sampai akhirnya Ki Cokrojoyo menjadi ulama besar dan akhirnya berubah nama menjadi Sunan Geseng yang menjadi pendakwah dan pensiar agama Islam yang terkenal di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Karomah yang kedua, menjinakkan pasukan kera. Kisah ini diambil dari buku Kisah Ajaib Wali Songo karya Rohimuddin Nawawi Al-Bantani. Dikisahkan pada suatu hari Kanjeng Sunan Kalijaga mendapatkan tugas dari Raden Fatah atau Sultan Demak untuk membangun Masjid Demak dan membutuhkan kayu jati yang berkualitas bagus untuk saka guru atau tiang masjidnya. Kemudian Sunan Kalijaga bermeditasi guna mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana ia bisa mendapatkan kayu jati yang bagus tersebut. Kemudian setelah mendapatkan firasat dan petunjuk, maka berangkatlah Sunan Kalijaga untuk mencari kayu jati yang bagus itu dan ia pergi ke arah selatan. Sampailah di hutan alas Gunung Pati. Hutan Pati pada saat itu masih belantara dan belum terjamah oleh manusia. Sunan Kalijaga mengikuti isyarat yang didapat melalui meditasinya. Kemudian ia berjalan sampai ratusan meter hingga sampailah ia di depan sebuah gua seperti landai. Air yang begitu jernih ditambah dengan suasana dari nyanyian alam dan juga suara kera yang saling bersahutan membuat suasana hutan tersebut begitu terasa alami. Sekelompok kera terlihat tergantung pada pangkal daun jati, persis seperti yang ia temui dan diungkap oleh petapa Cemara Tunggal. Sungguh hal ini membuat Sunan Kalijaga terpana sekaligus kagum. Kemudian Sunan Kalijaga berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para kera-kera tersebut tidak mengganggunya dan juga agar kera tersebut tunduk kepada perintahnya. Doa sang waliullah ternyata mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada saat itu pula ia merasakan keheningan jiwa yang sangat luar biasa. Kemudian Sunan Kalijaga melihat kera-kera tersebut tidak merasa terganggu oleh keberadaannya. Bahkan kera yang banyak tersebut menghampiri Sunan Kalijaga sambil menghaturkan diri untuk membantu Sunan Kalijaga. Ia melihat dengan seksama kera-kera yang menghaturkan sembah tersebut. Ada yang berbulu kemerah-merahan, ada yang berbulu keabu-abuan. Diikuti oleh beberapa teman-temannya, mereka sama-sama menghaturkan sembah kepada Sunan Kalijaga. Melihat semua kera-kera tersebut jinak dan tunduk kepada Sunan Kalijaga, kemudian ia menengadahkan
angkat tangan sambil berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menganugerahi sesuatu jalan yang lapang, maka sesungguhnya begitu gampang baginya karena ia adalah yang memiliki kekuatan di seluruh jagat raya ini. Tiba-tiba para kera tersebut berkata, "Paduka, kami siap menunggu perintah." Lalu Sunan Kalijaga menjawab, "Wahai saudaraku makhluk Allah, sesungguhnya bukan maksudku untuk mengganggu ketenangan kalian. Sekali lagi aku minta maaf atas kelancanganku ini memasuki wilayah kalian." Lalu kera tersebut berkata, "Bagi kami kehadiran Baginda merupakan suatu kehormatan." Lalu Sunan Kalijaga berkata kembali, "Maksud dari kedatanganku ke sini tiada lain ditugaskan oleh Kanjeng Sultan Demak untuk mencari kayu jati untuk membangun masjid keraton. Bagaimana dengan kalian?" Tanpa sempat menunggu perintah dari Sunan Kalijaga, kemudian kera itu menjawab, "Baiklah, kami akan laksanakan titah paduka." Kemudian beramai-ramai mereka merobohkan pohon jati yang sangat besar yang memang menjadi tempat mereka. Ia merasa kaget melihat pohon jati itu roboh. Kejadian itu membuat Sunan Kalijaga merasa sedih. Alasannya adalah ia tidak ingin mengganggu kera-kera tersebut karena ia tahu bahwa pohon jati tersebut menjadi tempat tinggal mereka selama bertahun-tahun. Namun mau bagaimana, yang pada saat itu membutuhkan pohon jati untuk membangun masjid dan perintah dari Sultan Demak harus dijalankan. Kemudian para kera itu kembali mendatangi Sunan Kalijaga dan ia berkata bahwa mereka ingin ikut menjadi pengawal Sunan Kalijaga. Hal ini membuat Sunan Kalijaga merasa bingung karena ia tidak bisa menerima atau memenuhi permintaan para kera yang ingin ikut ke Demak. Itu tidak mungkin dapat dipenuhi karena berbagai pertimbangan. Hal itu membuat Sunan Kalijaga semakin merasa bingung. Tetapi bagaimanapun juga para kera-kera tersebut sudah berbuat baik kepadanya dan juga sesama makhluk Tuhan ia harus saling menghargai. Sunan Kalijaga berpikir keras bagaimana agar kera-kera tersebut tidak mengikutinya. Ia berhenti sejenak kemudian bertafakur. Ia mempunyai ide untuk memotong pohon jati tersebut menjadi 3 bagian. Kemudian Sunan Kalijaga mengerahkan ilmu kesaktiannya, membuat kayu jati yang besar tersebut langsung terpotong menjadi 3 bagian. Para kera-kera tersebut merasa kaget bukan kepala melihat kesaktian Sunan Kalijaga, sehingga para kera tersebut merasa kagum dan membuat mereka tambah patuh kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memberikan perintah kepada kera-kera tersebut agar tidak ikut dirinya menuju ke Kesultanan Demak, sehingga akhirnya mereka pun patuh dan tidak jadi ikut ke Demak. Kemudian Sunan Kalijaga cukup membawa potongan-potongan jati tersebut menjadi 3 bagian sambil berkata, "Maafkan aku kawan-kawan, bukan maksudku tidak mau untuk membawa kalian ke Demak. Cukuplah aku membawa 1 batang ini, 2-nya untuk kalian. Berhubung kalian memiliki warna yang berbeda, maka 1 untuk kalian yang berwarna merah dan 1-nya lagi untuk kalian yang berwarna abu-abu. Anggaplah hal ini sebuah tanda terima kasihku kepada kalian karena telah memberikan kemudahan kepadaku. Untuk menghormati jasa kalian, akan kuberi nama gua ini Gua Kreo." Sampai saat ini Gua Kreo menjadi tempat para kera-kera yang diyakini masyarakat sebagai bentuk kepatuhan mereka kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Karomah yang ketiga, tabuhan gamelan berbunyi sendiri. Seperti yang telah disebutkan melalui sebuah kisah yang tertera dalam Gending Wali Songo adalah sebagai berikut. Pada suatu hari terbetiklah sebuah ide atau gagasan dari para wali untuk mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam. Tabuhan seperti gamelan, seruling dan lain sebagainya diletakkan di dalam masjid tanpa ada orang yang menabuhnya. Tetapi semua tetabuhan tersebut bergending dengan sendirinya atau berbunyi dengan sendirinya. Melalui gending tersebut, masyarakat sekitar yang mendengarnya terperanjat dengan kesaduhan alunan lagu tersebut. Selanjutnya, masyarakat berkumpul untuk melihat dan ingin langsung ke tempat sumber suara tersebut. Sedangkan di pintu masuk, para wali sudah berkumpul. Untuk masuk ke tempat tersebut harus membayar karcis. Karcis itu bukanlah berupa uang, melainkan sebuah kalimat syahadat yang dikenal dengan nama Kalimosodo. Bagi yang membaca kedua kalimat tersebut diizinkan untuk masuk, sedangkan bagi yang lain masih harus menunggu sampai mereka membaca 2 kalimat syahadat. Setelah mereka masuk ke dalam, mereka terperangah sekaligus terkejut melihat alat-alat gamelan, alat yang sudah disesuaikan dengan perintah umat Islam. Kemudian para wali menjelaskan salah satu dari alat tersebut. Yang pertama adalah gambang alat musik yang berisi 17 sesuai dengan sholat 5 waktu sehari semalam, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kedua adalah bonang berisi 10 karena ada 2 menjadi 20 yang sesuai dengan sifat Tuhan yang 20.
Ketiga adalah kentir bermakna sebagai ajak selalu kepada Tuhan. Keempat, saron berisi 6 sesuai dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Kelima, seruling diartikan adalah disuruh untuk berseru atau ingat selalu pada Tuhan yang menciptakan alam dan isinya. Keenam adalah gendang yang disuruh ajak selalu kepada Tuhan. Bunyi tak bermaksud suruh minta pada Tuhan. Tung bermakna selalu menyatu. Deng bermakna harus selalu sigap selalu. Dengan kesenian wayang, Sunan Kalijaga berhasil menarik perhatian masyarakat secara luas. Hal itu membuat mereka tertarik untuk masuk dan mempelajari agama Islam dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri tanpa unsur paksaan. Sunan Kalijaga terkenal sebagai ulama yang kreatif dan pandai menarik simpati masyarakat. Beliau banyak menciptakan cerita pewayangan yang bernafaskan Islami, seperti halnya cerita yang berjudul Jamus Kalimasada, Wahyu Tohjali, Wahyu Purboningrat, dan Babad Alas Wonomarto. Di samping menceritakan kisah-kisah pewayangan, Sunan Kalijaga juga berhasil menciptakan peralatan perlengkapan dalam wayang. Kelengkapan yang menyertai pementasan wayang adalah seperangkat gamelan dan gending-gending Jawa. Pada masa itu, setiap akan diadakan pentas wayang, terlebih dahulu Sunan Kalijaga memberikan nasihat Islami. Kemudian mereka diajak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan demikian, maka berarti mereka sudah menyatakan diri untuk masuk Islam. Lama-kelamaan mereka pun menjalankan syariat Islam, yaitu sholat. Dengan cara demikian, Sunan Kalijaga dapat memikat hati masyarakat sehingga Islam cepat tersebar di tanah Jawa. Karomah yang keempat, cangkul tanah keluar emas. Dikisahkan ada seorang pejabat bernama Ki Pandarangan. Ia adalah Adipati Semarang dan orang yang sangat terkenal dengan kekayaannya. Walau masih sibuk dalam urusan pemerintahan, ia masih sempat berdagang bermacam-macam dagangan, dari emas permata hingga ternak sapi, kerbau, dan kambing. Kekayaannya sangat banyak, istrinya pun juga tidak terbilang. Anaknya juga banyak dan relasinya juga banyak. Namun ada satu sifatnya yang kurang terpuji, yaitu pelit, kikir, alias bakhil. Pada suatu hari ada seorang penjual rumput datang ke rumahnya. Umumnya pada waktu itu rumput berharga 25 keteng, tetapi Ki Pandarangan menawarnya dengan harga 15 keteng, dan tanpa berbelit-belit rumput itu diberikan oleh penjualnya. Esoknya penjual rumput itu datang lagi. Kali ini ia datang lebih pagi dan rumputnya pun tampak begitu segar. Ki Pandarangan merasa terheran-heran karenanya. Kemudian ia berkata, "Wahai Patua, sepagi ini dari mana kau peroleh rumput segar itu?" tanya Ki Pandarangan. Kemudian penjual rumput ini menjawab, "Rumput ini dari Jabalkat, Tuan." Lagi-lagi Ki Pandarangan merasa heran karena Jabalkat itu adalah tempat yang sangat jauh. Setelah harga rumput dibayar seperti kemarin, namun penjual rumput ini tidak segera pergi dari tempat tersebut. "Apalagi yang sedang kau tunggu?" tanya Ki Pandarangan. "Hamba minta sedekah, Tuan," jawab penjual rumput. Ki Pandarangan merogoh sakunya tanpa menoleh. Dia lemparkan seketeng uang ke tanah di hadapan si penjual rumput tersebut. "Hamba tidak minta sedekah uang, hamba minta beduk berbunyi di Semarang," jawab penjual rumput. Ki Pandarangan tertegun mendengar permintaan aneh dari penjual rumput itu. Minta beduk artinya harus mendirikan masjid, harus mengamalkan agama Islam di Semarang. Jangankan mensiarkan agama Islam, menjalankan sholat 5 waktu saja ia tidak pernah. "Sudah, ambillah uang itu dan cepat pergi dari sini," kata Ki Pandarangan. "Hamba tidak butuh uang. Kalau hamba membutuhkan uang atau harta, maka sekali cangkul hamba sudah dapat mengeruk emas," ucap penjual rumput tersebut. "Wah, sombong betul kau ini, Pak Tua. Kalau kau bisa mengeduk emas dengan sekali cangkul, untuk apa kau bersusah payah menjual rumput dari Jabalkat ke sini? Coba buktikan ucapanmu itu. Kalau kau memang bisa melakukannya, aku akan berguru kepadamu. Tetapi bila kau hanya sengaja mempermainkan Adipati Semarang, jangan salahkan bila aku menjatuhkan hukuman yang berat kepadamu." Ki Pandarangan lalu memerintahkan pelayannya untuk mengambil cangkul dan diberikan kepada lelaki penjual rumput tersebut. Sembari ia berkata, "Ayo cepat, buktikan ucapanmu yang sombong itu." Si penjual rumput menerima cangkul itu dengan sikap yang sangat tenang. Kemudian ia memulai mencangkul. Hanya dengan sekali cangkul dan ketika tanah itu ditarik, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban, yaitu terlihatlah emas berkilauan. Sepasang mata Ki Pandarangan yang memang doyan harta itu terbelalak tak henti-hentinya menatap bongkahan tanah yang kini berubah menjadi emas. Lama ia tertegun di tempatnya sehingga ia tidak menyadari bahwa lelaki penjual rumput itu sudah pergi dari halaman rumahnya.
Ki Pandarangan akhirnya sadar jika ia berhadapan dengan seorang yang berilmu tinggi, maka segera dikejarnya orang itu. Setelah menguras seluruh tenaganya, barulah ia dapat menyusul Pak Tua penjual rumput tersebut. "Mau apa kau menyusulku? Masih kurangkah bongkahan emas itu bagimu?" tanya lelaki penjual rumput. Bukan itu saya datang kemari," kata Ki Pandarangan. "Saya ingin berguru kepada Tuan." "Mau berguru apa?" tanya penjual rumput ini. "Saya ingin memperdalam agama Islam sehingga nanti dapat membimbing rakyat Kadipaten Semarang untuk memeluk agama Islam dengan teguh," kata Ki Pandarangan. "Jadi kau mau memenuhi permintaanku membunyikan beduk di Semarang?" "Benar Tuan," jawab Ki Pandarangan. "Tapi berguru itu berat rasanya. Maukah kau memenuhi syarat-syaratnya?" tanya penjual rumput ini. "Saya bersedia," jawab Ki Pandarangan. "Pertama, kau harus menjalankan ibadah selama hidupmu. Jangan sampai kau teledor mengerjakan sholat 5 waktu. Dan juga kau harus beramal dan bersedekah. Dirikanlah masjid dan jamaah Islam di Semarang. Kedua, berikan hartamu kepada yang berhak, karena harta hanya akan menjadi penghalang bagi cita-cita luhurmu. Jangan sekali-kali kamu terpikat pada harta kecuali membutuhkan sekedarnya saja, sekedar sebagai bekal untuk beribadah. Ketiga, orang berguru itu harus pergi dari rumahnya. Susullah aku ke Gunung Jabal Kat, jawab penjual rumput tersebut. "Wahai Tuan yang arif dan waskita," ujar Ki Pandarangan, "di manakah Gunung Jabal Kat itu dan siapakah gerangan sesungguhnya Tuan ini?" tanya Ki Pandarangan. "Gunung Jabal Kat itu terletak di daerah Tembayat dan aku adalah Sunan Kalijaga." Mendengar nama besar itu, serta-merta Ki Pandarangan langsung menjatuhkan diri dan berlutut. Namun ketika ia mendongakkan kepala, Sunan Kalijaga sudah lenyap dari pandangan matanya. Sejak saat itu, di daerah Semarang didirikanlah sebuah masjid. Kemudian Ki Pandarangan berubah sifatnya, yang tadinya kikir pelit berubah menjadi seorang pemimpin yang adil dan juga gemar bersedekah. Karomah yang kelima, merubah jenis pohon. Dikisahkan pada suatu ketika Sunan Kalijaga sedang bersama muridnya yaitu Sunan Geseng di sebuah tempat. Saat ini tempat tersebut berada di Padukuhan Loputih, Desa Jatimulyo. Tampaknya mereka sedang asik berdialog, bahkan berdiskusi mengenai kesejatian hidup. Sunan Kalijaga berpendapat bahwa segala kelinuihan atau kelebihan itu hendaknya bisa mencapai pada kedirian yang sejati atau kedirian yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Sunan Geseng sang murid tidak mau kalah. Ia mengatakan bahwa sejatinya manusia itu harus mempunyai kelinuihan atau kelebihan sehingga bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian menunjuk sebuah pohon yang ada di dekat mereka dan Sunan Kalijaga mengatakan bahwa ini adalah pohon jati, sementara Sunan Geseng mengatakan ini adalah pohon kluih. Maka pohon yang ada di dekat mereka tersebut tiba-tiba langsung berubah menjadi pohon jati setengah pohon kluih. Sunan Kalijaga memberi penjelasan kepada Sunan Geseng, daripada pohon kluihnya masih banyak jatinya, dan kamu Sunan Geseng sudah ketempatan ilmu yang sejati. Dengan demikian, tempat untuk tebakan ini saya namai Desa Badean. Sampai saat ini pohon jati kluih berada di Desa Jatimulyo, Dingo, Bantul. Pohon ini merupakan hasil tebakan dari Sunan Geseng bersama Sunan Kalijaga. Kisah-kisah karomah para waliullah semoga bisa menjadi suri tauladan untuk kita semua. Ada hikmah yang baik yang bisa kita pelajari menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita, sehingga senantiasa akan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan berkah wal karomah dari para wali-waliullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.